Bisa bantu untuk share screen. Tadi saya sudah kirim ke si Pen. Izin bertanya, Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, bentar. Ya, mohon maaf ada gangguan lagi. So, I think this is 3A sama RKI jadi satu, gabung. Izin menjawab, Ibu. Iya, benar gabung ke 3 kelas, Ibu. 3 kelas berarti dengan B. Iya, Oh, semuanya nih. Oke, I see. I thought it's just RKI ya. Oke, apa enggak satu? We can start. Udah, tunggu ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore. Semua. Hari ini kita akan mengenai 2 gangguan tadi keperawatan jiwa, masuk dalam mental, waham, dan RBD. Walaupun mungkin untuk RBD Anda tidak dapat, tetapi saya yakin fenomena ini tinggi di masyarakat, ya. Bisa kita yang RBD-nya dulu, Non? Risiko bunuh diri. apakah sudah terlihat, Ibu? Belum. Anda stop share dulu. Stop share baru share lagi. Ulang. Oke, ya. Thank you. Ya, judulnya dulu, Non. Nggak apa-apa, Non. Kita akan bicara mengenai bunuh diri, ya, terutama khususnya sebetulnya kalau bunuh diri berarti sudah terjadi, ya. Kalau resiko itu adalah orang-orang yang beresiko bunuh diri. Next. Jadi, kenapa ini harus kita pelajari? Karena memang sangat tinggi angkanya, ya. Ini bukan angka Indonesia, saya tadi lagi cari angka Indonesianya susah, tapi ini beberapa yang saya dapatkan, kan kalau tulisan kayaknya bosan ya. Jadi ternyata angka bunuh diri itu tinggi juga di mahasiswa. Jadi Anda yang mahasiswa hati-hati karena memang pada saat mahasiswa itu stresnya juga cukup tinggi ya. Dengan usia krisis, kemudian eh, stresnya banyak, secara perkembangan juga sedang terjadi perubahan sehingga untuk orang yang memang mekanisme copingnya
tidak efektif, itu akan mudah terjerumus pada situasi depresi. Ini ngomong-ngomong teman-temannya on cam atau off cam nih? Bentar saya buka dulu. Kok ada yang cuma kursi aja nih, nggak ada orangnya. Adela mana? Adela. Kok cuma kursi aja nih? Ya silakan off dan on cam tapi bergantian nggak lama-lama ya. Oke, I will continue. Bentar. Ya, ini adalah fenomena atau data yang berkaitan dengan kejadian bunuh diri. Kenapa ini penting? Karena sekarang nowadays angkanya itu the average, the account of the commit suicide people is increase. Ya, jadi sudah banyak penelitian berkaitan dengan bunuh diri dan kebanyakan hasil penelitian itu didapatnya dari bunuh diri atau resiko bunuh diri atau ide bunuh diri pada teenager. Lanjut. Ini definisi mengenai bunuh diri. Ya, jadi prinsipnya yang namanya bunuh diri itu adalah menyakiti diri sendiri, merusak diri sendiri, mencederai diri sendiri yang mengakibatkan ujung-ujungnya adalah kematian. Dan bunuh diri atau ide bunuh diri ini sebetulnya merupakan salah satu mekanisme coping. Ya, strategi atau cara seseorang untuk menghadapi masalahnya dengan cara menyelesaikan hidupnya. Padahal bunuh diri itu bukan solusi. Ya, please remember that bunuh diri, commit suicide is not a solution. Karena setelah seseorang bunuh diri, masalahnya tidak akan selesai. Malah mungkin bertambah untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Ya, lanjut. Kadang-kadang bunuh diri juga sebagai cara balas dendam. Ya, untuk menyakiti orang lain, terutama menyakiti orang-orang yang dekat dengannya, keluarga, suami atau istri, itu bisa ya. Lanjut. Yang namanya ide bunuh diri itu adalah pikiran, keinginan dan seterusnya. Ini kalau ide ini masih di kepala. Ya masih di kepala kayaknya wah nggak kuat nih. Udah muncul nih kayaknya enak nih kalau udah meninggal kayaknya selesai udah nggak ngeliat dunia lagi, udah nggak ngeliat masalah lagi gitu. Itu kan kata orang yang bunuh diri. Tapi kata kita yang kata ya Tuhan kali ya, Allah, apakah iya bahwa kehidupan atau dunia sesudah kematian itu memang akan melupakan segala-galanya. Kita kan nggak pernah tahu. Sekali lagi nggak ada orang yang sudah sukses meninggal kembali ke dunia ini untuk cerita sebetulnya apa yang terjadi di sana. Ya kalau ada mungkin kita udah siap-siap dari sekarang udah tahu. Lanjut. Jadi ide bunuh diri itu adalah keinginan, ya pikiran. Nah, berdasarkan tahapannya itu diawali dengan adanya ide bunuh diri. Tentunya sebelum adanya ide bunuh diri ini ada masalah kesehatan jiwa. Biasanya ini adalah stres berat, ansietas berat atau depresi. Ya, atau kalau tidak karena depresi, mungkin ada gangguan jiwa, halusinasi kah, waham kah, dan seterusnya, yang memang isinya itu adalah tentang menyakiti diri sendiri. Sesudah ada ide, kemudian diteruskan dengan ancaman adanya bunuh diri. Ini baru mikir, belum bunyi. Belum ada orang yang tahu, baru di kepalanya sendiri. And after that, someone will say something about commit suicide. Ya mungkin dengan isyarat yang tidak dipahami oleh semua orang, tapi orang-orang tertentu bisa ngelihatnya. Yang seperti apa ancaman bunuh diri? Bukan ngancem, saya mau bunuh diri loh, nggak gitu ya. Itu bukan ancaman bunuh diri gitu ya. Ancaman bunuh diri adalah mengeluarkan kata-kata bahwa dia memang sudah tidak ingin lama lagi hidup di dunia ini karena masalah dan seterusnya dan seterusnya. Kayaknya enak nih ya kalau kalau kita mati aja ya katanya. Kayak aku bunuh diri kali udah selesai nih masalahnya misalnya. Kalau udah bunuh diri kali baru aman ini dan seterusnya.
gue mau lupain segalanya udah dengan bunuh diri kali. Ya, hanya dengan omongan biasa. Tanpa ada, maksud saya kalau di situ kata-katanya ancaman bukan seperti kalau kita mengancam, tidak. Tapi ini merupakan kata-kata secara lisan bahwa memang ada ide atau ada niat untuk bunuh diri. Nah, kalau isyarat bunuh diri itu udah lebih kenceng daripada sekedar ancaman. Sudah melakukan beberapa aktivitas yang menuju ke arah sana. Ya mau nyiapin alatnya kah, nyiapin cairannya kah, tidak mau makan berhari-hari kah, ya, atau mulai nyiapin obatnya banyak-banyak dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah juga tidak bisa diatasi atau tidak ada yang membantu orang ini, akan terjadi yang namanya suicide attempts atau commit suicide. Jadi dilakukan usaha bunuh diri tadi, ya. Udah ngumpulin alat, ngumpulin obat, ngumpulin nyiapin dan seterusnya dilakukan. Nah, tinggal apakah percobaan bunuh diri akan berhasil mengantar yang bersangkutan sampai ke akhirat atau gagal. Artinya dia selamat. Selamat tentunya dengan beberapa kerusakan fisik, belum kerusakan mental, ya. Udah bunuh diri nggak berhasil, tentunya itu masalah psikologi sendiri. Belum lagi otak sempat tidak mendapatkan oksigen selama beberapa lama misalnya. Itu sudah terjadi kerusakan otak, akan terjadi perubahan pada kondisi fisik. Ya, kemudian kalau ada perubahan kondisi fisik pasti akan bermasalah seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau lebih dari 20-30 menit kekurangan oksigen, 5 menit aja udah rusak otak, apalagi sampai 20-30 menit. Pasti efeknya akan sangat buruk ya. Jadi diawali dengan ada stresor dulu, kemudian muncul ide, sampai akhirnya dilakukan suicidal atau suicide attempts atau commit suicide. Lanjut, apa nih? Nah, ini beberapa jenis bunuh diri, ya. Ada yang egoistic suicide, ini macam-macam. Ini kalau menurut salah satu ahli atau peneliti tentang fenomena bunuh diri. Ada yang altruistik, tapi intinya kalau dilihat dari apa penyebab dari keempat ini sebenarnya ke arah ketidakmampuan mengatasi stresor, larinya menjadi depresi. Ya kalau sudah depresi udah nggak bisa mikir yang lain kecuali masalahnya itu doang, terus masalah itu menjadi menguasai pikirannya, akhirnya sudah tidak punya cara lain selain meninggalkan dunia. Ya, ini contohnya egoistik ini mungkin karena terlalu tinggi standar hidupnya, ya, keinginannya terlalu tinggi. Mungkin peran orang-orang mengharap orang-orang di sekelilingnya mengharapkan orang ini berperan atau mencapai tahap yang setinggi apa gitu. Sehingga orangnya sendiri merasa tidak mampu dan seterusnya. Altruistik ini adalah ya biasa ini. Ini adalah cara mengatasi stres yang tidak tidak apa ya, tidak efektif. Terutama ini juga karena memang tuntutan dari masyarakat ya. Kemudian anomik ini juga dilihat dari yang berkaitan dengan ekonomi. Itu bunuh diri karena ekonomi. Ini contoh-contohnya juga ada. Kemudian bunuh diri fatalism ini adalah depresi. Depresi berat, ini sebenarnya semuanya juga depresi sama depresi berat. Tapi ini ada fatalism itu artinya dia memilih alat yang memang fatal. Seperti senjata, ya, pistol. Kalau pistol itu kan pasti cepat. Beda dengan racun serangga. Nah, kalau racun serangga itu biasanya antara ingin bunuh diri beneran sama enggak. Konflik atau memang dia stres antara ingin bunuh diri atau tidak. Itu biasanya bahan yang disiapkan itu bukan bahan yang fatal. Tapi kalau fatalism ini biasanya alat yang dipakai memang alat yang fatal. Dia pilih potong nadi, dia pilih menjatuhkan diri dari lantai sekian. Ya kalau lantai cuma lantai 1 atau lantai 2 aja, enggak. Tapi dia menjatuhkan diri dari lantai 5, 6, 7, 12 gitu. Nah itu fatal itu. Ya. Atau dari tebing yang tinggi yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang di Asia Timur. Lanjut.
Nah ini menurut Pak Yusuf, sekarang sudah profesor beliau ya, Prof. Yusuf yang dari Unair menyatakan bahwa psikodinamika atau kondisi perubahan dalam diri seseorang yang terjadi ketika akan melakukan bunuh diri, ini adalah seperti ini, ya. Jadi mulai dari ada ide, baru mikir doang, ide ini diwujudkan menjadi niat, ya, diniatin betul, sampai direncanakan, kemudian gagasannya itu dijabarkan, berarti aku harus nyiapin ini, berarti harus nyiapin ini, dan seterusnya. Udah bikin planning. Berarti hari ini saya akan milih hari X di mana orang sepi. Saya akan milih tempatnya di sini karena itu nggak ada orang yang tahu dan seterusnya. Itu penjabaran gagasan. Kemudian nanti akan keluar tadi ancaman. Udah mulai keluar kata-katanya. Ya udah mulai kelihatan sikapnya berubah. Orang akan melihat orang yang akan bunuh diri biasanya sikapnya berubah. Yang tadinya mungkin dia model orangnya rame menjadi pendiam atau sebaliknya yang tadinya orang yang biasanya diam jadi banyak ngomong gitu. Karena dia berusaha menarik perhatian. Sebetulnya bunuh diri itu kan adalah cry for help. Orang itu sebenarnya minta pertolongan tapi dia tidak mampu mengatakan tolong saya. Jadi dia mengatakannya dengan cara seperti ini, ya. Niatnya itu niat antara hidup atau mati. Ini saya mau kalau hidup saya akan gini-gini atau mendingan saya mati aja gitu, itu baru niat. Ya, kemudian tadi penjabaran gagasan dia sudah mulai nyusun bagaimana bunuh diri itu bisa sukses dilaksanakan, dia siapin semuanya. Kemudian dia melakukan tadi ancaman-ancaman tadi sebetulnya itu ujungnya sebelum dia memutuskan saya akan lakukan ini atau tidak, ya. Ini, psikodinamika bunuh diri yang disampaikan oleh, Prof. Yusuf. Lanjut. Nah, ini ada beberapa faktor resiko, risk factors. Ya, ini hampir sama. Nah, ini bahasa Indonesianya. Jadi orang yang pernah mencoba, yang pernah melihat menjadi saksi atau, nyoba korban, lihat saksi. Nyoba langsung ya pelaku melihat saksi atau korban. Kalau korban dibunuh diri nggak ada, berarti hanya 2 ya, hanya saksi sama kalau dia adalah pelaku. Itu namanya previous suicide attempts. Jadi melihat orang lain melakukan bunuh diri atau diri sendiri mencoba bunuh diri itu beresiko untuk melakukannya kembali atau melakukan upaya bunuh diri. Kemudian penggunaan obat-obat, substance abuse, ya menggunakan nafza, kemudian mungkin obat-obatan lain yang sifatnya adalah narkotika, itu untuk kesenangan atau untuk mekanisme coping sesaat, tetapi efeknya adalah akan memperburuk kondisi hormonal dan kondisi neurotransmitter di dalam tubuhnya. Sehingga akan keluar ide-ide bunuh diri atau upaya-upaya menyakiti diri sendiri. Apalagi kalau pasiennya halusinasi di kupingnya keluar suara untuk menyakiti diri sendiri, itu sangat resiko. Jadi harus hati-hati ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini. Physical disability or physical illness, ya, jadi penyakit yang lama ini banyak loh sekarang. Ya, kemarin saja waktu Covid yang udah beberapa orang lansia yang sudah bunuh diri karena Covid. Ya, kemudian berapa orang juga banyak loh yang bunuh diri pada saat Covid itu bunuh diri karena mereka harus isolasi. Ya, udah nggak punya uang, diisolasi, udah pikirannya kemerungsung, nggak jelas ya, stresnya langsung tinggi. Atau interaksinya atau hubungan sosialnya rusak. Ya. Ini losing a friend ini sama, ini saksi ya. Ini saksi, kalau ini tadi pelaku. Previous suicide attempts itu pelaku, kalau losing friend or family member to suicide ini adalah saksi. Kemudian bullying. Ini untuk orang-orang yang sering dibully, ya. Korbannya biasanya yang lebih sering punya ide bunuh diri karena merasa underdog, merasa udah nggak mungkin lagi bisa melebihi atau dia bisa mengatasi bully yang dialaminya. Jadi hati-hati ya, kita harus lihat korban bullying ini akan seperti apa. Penyakit mental health condition,
Kemudian ini juga berkaitan dengan interaksi, dead family member or death of kemudian access to harmful means, ini sering diejek. Ya, kalau tadi bullying behavior, ini korban termasuk korban kekerasan fisik, kekerasan seksual dan seterusnya itu di-bullying. Kemudian ini access a harmful means ini dengan harmful itu yang merusak. Ya, jadi dia mungkin punya akses atau dia punya kontak dengan situasi-situasi yang mudah merusak kondisi kejiwaannya. Misalnya dia anggota geng tertentu, ya bisa itu membuat dia menjadi tidak bisa lepas dari geng tersebut atau tidak diizinkan lepas dan seterusnya. Akhirnya dia memutuskan untuk commit suicide supaya selesai masalahnya misalnya, ya. Harmful means maksudnya itu. Kemudian relationship, terutama ini yang berkaitan dengan hubungan antar pasangan, suami istri misalnya, atau masih pacaran dan seterusnya. Itu juga cukup besar menyebabkan seseorang punya ide untuk bunuh diri. Lanjut. Nah, ini yang perlu kita ketahui atau gejala-gejala yang perilaku yang bisa kita lihat dari seseorang yang sudah pada fase mungkin mengancam bunuh diri. Kalau sudah membicarakan tentang bunuh diri berarti sudah ada ancaman, ya. Kemudian banyak menyalahkan diri sendiri, kemudian gimana caranya, supaya orang tersebut itu tidak, udahlah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak usah gitu, ya. Kemudian, mungkin relationship-nya atau interaksinya juga semakin berkurang, kemudian mulai dengan merusak diri, ya tadi alkohol berlebih, overdosis obat-obatan dan seterusnya. Kemudian terlihat perilakunya mulai berubah, mungkin nggak bisa tidur, ya atau kelihatan tidur dari pagi sampai sore, nggak bangun-bangun. Ya, itu juga bisa merupakan salah satu tanda dan gejala. Kalau itu terjadi di luar kebiasaan atau tidak ada penyebab, ya kita harus hati-hati. Kemudian mengatur segala hal untuk yang ditinggalkan ini kayaknya udah nyiapin. Ini besok ini, dia sudah prepare mau ngapain gitu. Ya, kita kan nggak tahu ya namanya umur kita sampai mana, kalau tiba-tiba besok saya meninggal gimana. Nah itu untuk orang-orang yang punya masalah dan menyampaikan itu harus hati-hati. Ya, kalau dia nggak punya masalah mungkin nggak akan bermakna. Tapi kalau kita tahu bahwa dia punya masalah, dia ngomong seperti itu harus hati-hati. Ya. Kemudian, mengucapkan perpisahan, ya ini bisa ini, WA-in banyak orang juga bisa. Ya kemudian nulis pesan, nulis surat juga bisa. Kemudian memperlihatkan perilaku yang baik, yang menyenangkan semua orang gitu, padahal dia biasanya nggak seperti itu. Ya itu biasanya tanda-tanda bahwa orang tersebut merencanakan sesuatu. Lanjut, terutama merencanakan untuk mengakhiri hidupnya. Oke, next. Ini sama ya, beberapa tanda itu tadi yang lebih jelas, Anda bisa baca di sini, lanjut. Nah, ini adalah rentang respon. Kalau tadi psikodinamikanya, ini perilaku seseorang yang menunjukkan upaya atau ide atau ancaman bunuh diri, ini bisa dilihat dari rentang ini. Jadi seseorang yang punya mekanisme copingnya tidak efektif, ya, kurang efektif, itu biasanya akan sangat mudah mengalami kecemasan atau stres. Nah, orang-orang tertentu itu walaupun kita memang selama ini selalu berada pada satu rentang ini, tapi orang-orang dengan kecenderungan yang tidak punya mekanisme coping yang efektif tadi, itu akan lebih cenderung untuk punya perilaku yang, menyakiti dirinya sendiri, ya. Nah, pada kondisi yang, adaptif nih sebelah kiri yang peningkatan diri itu adalah kondisi adaptif. Jadi ketika kita mendapatkan stresor, kita akan selalu melakukan sesuatu yang gunanya atau, tujuan utamanya adalah meningkatkan diri sendiri, meningkatkan kemampuan diri sendiri.
Ya, jadi peningkatan diri itu maksudnya nanti di bawah sini ada ya. Berikutnya itu ada penjelasannya, tapi nanti Anda bisa baca. Ya, jadi peningkatan diri itu balik lagi ke atas, Rena. Oke. Jadi peningkatan diri itu adalah orang yang menjadi punya hal positif atau punya sesuatu yang dipelajari, dirinya meningkat karena sudah mengalami stres, ya. Nah, kalau dia tidak efektif pada tahap awal, akan terjadi resiko untuk terjadinya masalah psikososial. Ya, misalnya dengan satu cara ternyata nggak bisa berhasil. Udah dicoba ini tapi dia masih stres juga, masih nggak bisa tidur juga, itu berarti peningkatan berisiko. Karena sudah terjadi, masalah kondisi-kondisi yang mengarah kepada terjadinya masalah psikososial. Kemudian kalau yang peningkatan berisiko ini tidak diatasi, dia akan bergeser menjadi perilaku destruktif, tidak langsung. Artinya tidak langsung menyakiti dirinya, misalkan untuk orang yang sakit, udah nggak mau minum obat, ya orang sakit kronis ini sudah tidak mau minum obat lagi, atau menolak makan berhari-hari ya, atau dia melakukan hal-hal lain yang sifatnya merusak dirinya sendiri. Kemudian pencederaan diri ini lebih tinggi atau levelnya lebih ke arah mendekati commit suicide karena ini sudah ada menyakiti diri sendiri. Ya walaupun belum ada usaha mematikan diri sendiri, tapi melukai lebih daripada destruktif tidak langsung itu udah kelihatan. Kalau tadi mungkin hanya sekedar tidak mau minum obat, kalau yang ini bukan mungkin infusnya dilepas, dicabut gitu ya. Kemudian nanti dia berusaha melakukan hal-hal yang memang mempercepat proses kematiannya tadi. Nggak mau makan, minum sama sekali dan seterusnya, kamarnya dikunci supaya semua orang nggak tahu. Nah itu sudah ke arah pencederaan diri dan akan berakhir dengan upaya untuk bunuh diri. Lanjut, lanjut lagi. Ya, nah ini adalah penilaian risiko bunuh diri atau melukai diri sendiri. Ya, istilahnya RUFA. RUFA saya lupa kepanjangannya tuh ya. Kita seringnya pakai RUFA memang. Ya. Nah, jadi RUFA ini kelihatan. Ya. Jadi, penilaian resiko yang RUFA ini yang bisa kita pakai. Nah, ini beberapa rumah sakit mereka melakukan atau memodifikasi, tapi prinsipnya adalah nanti ujungnya akan ada skor. Jadi ketika nanti kita ketemu dengan pasien misalkan di gawat darurat atau di rumah sakit, umum yang banyak banyak masalah psikososial, itu nanti kita isi, kita lingkari mana bagian yang memang harus dilingkari. Sesudah itu kita buat skor, dari skor itu akan kelihatan kalau skornya berapa dia resiko bunuh diri, kalau resikonya berapa dia masih sedang, resikonya berapa dia berat, dan resiko berapa dia masih rendah. Kalau sudah rendah itu sudah harus di-warning. Ya apalagi sedang. Rendah aja itu sudah harus di-warning, harus dilihat, harus didampingi, harus dikasih konseling dan seterusnya supaya tidak dari rendah tidak menjadi yang moderate atau sedang. Ya, lanjut. Jadi ini adalah fokusnya atau alat pengkajian yang digunakan ketika kita ketemu dengan pasien-pasien yang memang punya upaya untuk melukai dirinya. Nah, ini nanti kalau dapat angkanya ya, kalau memang 10 berarti dia berat. Berarti dia ini harus 1:1. Nanti jaganya itu satu perawat jaga satu pasien. Nggak bisa satu perawat ke 5 pasien, yang satu ini resikonya tinggi terus nggak diperhatikan. Jadi harus ada perawat khusus atau orang khusus. Kalau perawatnya nggak ada, keluarganya boleh. Kalau keluarganya nggak ada, siapa yang di situ yang bisa harus menunggui orang itu 24 jam. Nggak boleh lengah. Ya, karena dia punya resiko sangat tinggi. Nah, untuk yang antara 11 sampai 20 di skala RUFA itu levelnya adalah menengah atau intensif 2. Kalau di MPKP kita ngomongnya intensif, intensif 2 ya. Ini memang baru merencanakan, udah ngumpulin bahannya, udah ngumpulin alat, mungkin juga udah ngomong gitu ya, keluar kata-katanya dan seterusnya. Ini walaupun lebih rendah daripada yang intensif 1, tetapi dia tetap harus dipantau. Tetapi kalau, intensif 1 itu harus 1:1
Ya, dia tidak boleh satu orang mengawasi lebih dari satu pasien yang risiko bunuh diri. Nah, intensif 3 ini yang sedikit lebih ringan. Ya, ini belum sampai ngumpulin alat-alat, belum sampai merencanakan dengan detail. Mungkin baru ide ya, kemudian baru ngomong. Sekali lagi kalau ada yang ngomong seperti itu sebenarnya cry for help ya, berarti dia harus dibantu. Dibantunya dengan apa, kalau kita nggak bisa bantu nggak apa-apa, kita cariin orang yang bisa bantu dia. Karena kalau nggak nanti bisa kelewatan. Ya, lanjut. Ini untuk diri sendiri. Ini sebenarnya mekanisme coping, ya. How can I help myself cope with suicidal feeling? Jadi ketika kita merasa terpuruk sekali sampai rasanya nggak bisa diselamatkan atau rasanya susah atau sulit, nah itu kita harus gunakan ini. Kalau secara fisik nggak bisa, ya kemarin juga pernah saya sampaikan, kalau saat itu kita nggak bisa mikir, tapi kita punya masalah, tapi kita nggak bisa mikir, artinya kita sudah ansietasnya sedang ke berat. Anda masing-masing harus paham alarm itu di dalam diri Anda sendiri. Itu adalah warning sign, ya. Warning sign ketika kita sudah tidak bisa mikir solusinya, kita sudah tidak bisa memutuskan sesuatu, sementara masalah sudah di depan kita. Itu artinya kondisi kita itu sedang cemas, sedang ke berat. Nah, kalau nggak ada yang bantu, ini bisa masuk ke berat menjadi depresi. Sehingga kalau kita pada situasi seperti itu, saran saya adalah Anda makan permen coklat. Kalau nggak coklatnya, permen rasa coklat, es krim rasa coklat, apapun. Ya karena di coklat itu akan mengaktifkan, endorfin. Manis, kemudian rasa coklat itu kan beda ya, ada rasanya dia. Ada rasa, ada bau yang berbeda gitu. Nah itu biasanya secara fisik dulu kita tangani supaya nanti endorfinnya keluar. Kalau endorfinnya keluar kita bahagia, sehingga ide-ide untuk melakukan pencederaan diri itu menjadi hilang. Ya itu ke pasien juga Anda boleh gitu, coklat hangat, itu lebih nyaman, lebih bagus daripada coklat dingin, tapi walaupun begitu sama-sama coklat, itu akan lebih memudahkan, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan intervensi krisis, ada di sebelah kiri yang kuning. Kita bisa nggak, ya, bina trust sama orang tersebut. Kemudian kita habis bina trust, kalau mereka sudah trust, kita sudah enak bicaranya dengan orang tersebut, kita bisa assessment ya, tanyakan langsung. Nah, pada saat menanyakan ini perlu diingat, kita tidak boleh lebih banyak bicara daripada pasien. Ya, jadi di sela-sela bertanya itu kita juga melakukan, menjadi pendengar yang baik untuk pasien bisa express feeling di sela-sela pengkajian tadi, gitu ya. Kemudian penyebabnya apa, sampaikan, perlihatkan bahwa mereka aman bersama kita, nggak akan terjadi apapun. Gitu ya. Kemudian kalau memang memungkinkan cari bantuan profesional, biasanya kalau udah masalah ini adalah psikolog ya kita nggak akan kasih ke psikiater karena psikiater ngasih obat, tapi kalau ke psikolog kan enggak. Kemudian jaga diri. Lanjut. Ya, saya rasa, itu konsep mengenai bunuh diri. Ya, sekali lagi untuk asuhan keperawatannya, diagnosanya apa dan seterusnya, Anda bisa mendapatkannya di buku. Buku MPKP ada, buku ajar keperawatan jiwa ada ya. Kalau di modul ada tapi tidak terlalu banyak bahasanya. Anda bisa nyari modul, kejiwaan yang bunuh diri yang PPSDM ada, ya sangat banyak. Nah kalau di situ itu udah langsung askep, tujuannya data fokusnya apa, masalahnya apa, intervensinya apa. Nah ada di situ silakan nanti Anda, cari itu untuk persiapan Anda ke rumah sakit. In case Anda ketemu dengan pasien yang, pernah melakukan atau pernah mencoba usaha bunuh diri. Oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, apakah saya boleh bertanya? Boleh silakan. Iya Bu, sebelumnya saya Hertinayu dari kelas 3 Mhm, LKI izin bertanya. oke. Mungkin ini Mmm, cenderung ke saya cerita aja ya Bu.
Jadi saya punya teman, dia itu kayak istilahnya apa ya Bu bilangnya, kayak dia agak stresornya ini berasal misal dari keluarganya dia gitu. Dia juga mungkin Gampang stres ya? iya kayak Oke, gampang sensitif. insecure, gampang overthinking yang kayak gitu Bu. Hmm, Kadang dia mhm, tuh cerita cara orang lain ngelihat dia aja tuh dia bisa mikirin sampai 2 sampai 3 hari Bu. Cara orang mhm. ngelihat ke dia tuh dia bisa mikirin itu sampai 2 3 hari. Oke. Terus kira-kira dia ini nggak sih Bu masuk ke orang-orang yang risiko soalnya dia itu kadang suka cerita kayak gini Bu. Bukan yang kayak kalau gimana ya Bu bilangnya tuh kayak dia nggak ada niat. Saya eh, nangkepnya dia nggak ada niat untuk bunuh diri. Tapi dia tuh Mhm, kayak ngomongnya kayak nanti kalau semisal gue mati gimana ya gitu. Yang kayak gitu Bu, kayak berandai-andai jatuhnya. Terus mhm. dia juga suka cerita kalau semisal dia lagi stres tuh apa ya pergelangan tangannya tuh kayak dia pegangin. Nah, menurut Ibu terkait masalah itu kira-kira gimana ya Bu? Kasih. Oke, good question. Who who can help me to explain what is Hertinayu experience? Ada yang bisa? Mari kita saling mendiskusikan ketika ada perilaku seseorang di sekitar kita seperti itu, menurut Anda semua, coba tadi yang ke tahapan itu bunuh diri, siapa? Rena ya? Tahapan Non, di atas Non? Tahapan. Nah, kalau berdasarkan ini menurut Anda semua, teman yang disampaikan si, Hertinayu tadi ada di mana ya? Tadi sudah sampai ngomong ya Hertina ya? Iya Ibu, sudah cerita Ya, sedikit gitu. oke. Siapa yang bisa? Silakan jelaskan. Kan kita diskusi di sini. Siapa yang bisa menganalisis menurut Anda orang yang tadi ditemuin sama Hertina itu gimana? Silakan. Siapa yang tahu? Atau perlu diulang kisahnya tadi? Ayo silakan. Kita sama-sama saling, mendiskusikan untuk tahu sebenarnya pemahaman Anda semua tentang materi yang kita diskusikan hari ini seperti apa. Izin masuk Ibu. Silakan Salwa. Ya Ibu mungkin izin menjelaskan menurut saya ya Bu. Kalau yang Yes. dari diceritakan Hertinayo kan tadi saya sempat nge-highlight kalau temennya beliau ini sempat bilang kalau gimana ya kalau gua nggak ada gitu ya Bu. Nah Mhm, kalau menurut saya sampai memiliki angan-angan kalau gue udah nggak ada berarti kan sebelumnya memang dia sudah memiliki ide ya. Karena bisa sampai terbayang eh, kalau misalkan dia nggak ada. Jadi kalau untuk menurut saya dia ini termasuk ke dalam resiko bunuh diri Bu, karena kan tadi kan di awal Ibu sempat menjelaskan ya kalau untuk tahapan ini diawali dengan stresor, baru muncul ide. mhm. Makanya dia pikirkan bunuh diri. Sedangkan yang temannya Hertinayu ini sama gitu karena dia tuh sudah sampai di tahap bilang kalau gue nggak ada gimana ya. Berarti kan menurut saya pribadi sebelumnya itu dia udah ada berpikiran gitu, udah ada ide yang Iya. mendorong dia untuk untuk membayangkan hal-hal tersebut, Bu. Berarti dia udah di tahap mana ini? Ide atau udah di ancaman atau udah isyarat? Tadi kan sempat mention juga ya Hertinayu kalau lagi kepikiran tuh megang tangannya ya. Cuman kan saya belum terlalu tahu ya Bu, megang tangannya ini apakah menyayat atau gimana ya Bu. Jadi kalau menurut saya baru mendapat kesimpulan dari cerita tadi itu sampai di ancaman bunuh diri Bu, kalau menurut saya pribadi. Oke, good. Salwa, ada lagi? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Apakah semua setuju dengan disampaikan Salwa? Apakah yang data yang disampaikan Hertinayu tadi sesuai dengan karakteristik di tahapan tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Atau harus saya tunjuk? Ayo, saya tunggu paling nggak 2, karena Anda banyak nih, 3 kelas. Tadi pertanyaannya dari Hertinayu from RKI kelas ya. Sekarang silakan 3A sama 3B, ayo.
Izin Silakan Ibu, 3A. Yuk, izin masuk saya Elsa yuk. Kemalasari. Iya, tapi sebelumnya saya izin Ibu untuk Healthy Nayu yang mengulang pas bagian cerita yang memegang tangan-tangannya tadi saya belum terlalu jelas. Boleh diulang Nayu? Iya, izin Ibu sebelumnya. Terkait megang tangan, pergelangan tangan ini, jadi kayak dia tuh misal lagi ada masalah nih ya, lagi ada masalah, terus kayak stresornya tuh dari orang terdekat, misal kayak teman-temannya dia, cara teman-temannya dia ngeliatin dia, terus cara keluarganya dia berbicara dengan dia dan cara ngeliatnya juga, dia tuh kadang suka ngelus pergelangan tangan di bagian nada. Nah, kadang suka dipegangin kencang, kadang kayak cuma dielus doang gitu loh, kayak sambil bengong, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak dipegangin tempat nadinya itu. Iya, baik. Sebelumnya izin menjawab Ibu. Menurut Yuk. saya yang atas penjelasan dari cerita Hertinayu tadi, menurut saya itu sudah diisyarat bunuh diri. Karena dia udah tahu udah seolah-olah benar-benar udah tahu apa yang mau dilakuin gitu. Dengan tadi kan kuncinya itu ada di dengan memegang pergelangan tangan. Nah, kalau misalnya di tahap ancaman itu, tadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu itu baru hanya berupa kalimat-kalimat saja, kayak tadi yang dijelaskan oleh Salwa tadi. Tapi kalau menurut saya yang Hiltinayu jelaskan ini sudah disyarat bunuh diri, Ibu. Mungkin cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, 3B. Terima kasih Elsa. 3B. Wakil 3B mana? Gak ada 3B. Silakan tingkat 3B. Izin menjawab Ibu. Silakan. Ya Bu, kalau menurut saya itu masuknya masih di ancaman bunuh diri. Soalnya kan dia bilang ke Hertinayu ya, kalau nggak salah bilangnya ke Hertinayu melalui kata-katanya tentang keinginannya, kayak kalau misalnya gue bunuh diri gimana? Kalau misalnya gue mati gimana ya? Terus kan dia ngomongnya ke teman dekat Bu. Jadi dia masuknya ancaman bunuh diri karena melalui kata-kata sama karena dia bilangnya sama orang terdekat kayak gitu Bu. Ya, masih di 2. Masih di ancaman ya, Atika. Baik, ini namanya proses analisis ya. Dan memang ketika kita berhadapan dengan orang yang mempunyai perilaku seperti ini, itu nggak akan kelihatan batasannya. Ya karena bisa saja perilakunya itu macam-macam. Yang jelas ada kalimat atau secara lisan disampaikan berkaitan dengan kematian. If only gitu kan, kalau saya nggak ada gimana ya gitu. Itu berarti sudah ada ancaman karena sudah ada lisan. Tapi yang namanya isyarat itu adalah planning. Ya, planning termasuk gesturnya. Kalau tadi megang pergelangan tangan atau pergelangan nadi tadi, kalau dia tidak pakai kata-kata, tiba-tiba dia megang tangan, terpikir nggak bahwa dia akan melakukan commit suicide misalnya? Tidak, tapi karena dia bicara langsung, wah nadi, jangan-jangan memotong nadi, karena tadi ngomong mau nggak ada gitu kan. Nah ini yang harus diklarifikasi hati-hati. Ya kalau perlu cari itu lain. Kenapa dia pegang tangannya? Misalnya kenapa yang dia raba-raba dipegang, dipejet-pejet itu nadinya sekedar pegang tangan atau memang nyari nadi seperti orang nyari nadi gitu. Nah itu harus dilihat betul. Ya tapi yang jelas memang di level 2. Nah di level 3-nya itu memang kalau sudah preparing. Ya misalkan dia udah beli siletnya kah dan seterusnya kah. Gitu ya kelihatan. Kemudian dia lihat-lihat, ini nadi mana yang gede ya? Nadi mana yang kelihatan ya? Di siku apa di pergelangan tangan ya gitu. Nah itu udah lebih jelas lagi kenapa dia nyebutnya nadi misalnya. Ada apa? Nah itu perlu kita klarifikasi. Ya. Dan ketika kita berhadapan dengan orang seperti ini memang bukan satu interaksi yang mudah. Karena nomor 1 adalah kita harus mendapatkan kepercayaan dari orang ini. Sehingga kalau dia nyaman dengan kita, dia percaya dengan kita, apapun yang dia rasakan bisa disampaikan ke kita. Tapi ketika dia merasa bahwa kita ancaman,
kita bukan orang yang tepat untuk diajak bicara, dia tidak akan pernah menyampaikan apapun. Ya karena memang orang yang punya resiko atau yang punya rencana untuk commit suicide ini adalah orang yang tidak aman. Orang yang merasa dirinya tidak aman, makanya dia mencari keamanan dari orang-orang tertentu. Kalau keamanan itu tidak ada, dia akan mulai dengan cry for help tadi, ya. Dan Anda bisa melihat dari metode bunuh dirinya. Metodenya yang letal atau bukan. Letal itu artinya dengan sekali tindakan itu sudah langsung orangnya meninggal. Itu letal. Misalnya pakai senapan, ya. Kemudian tadi pakai pisau, terus yang digorok itu adalah leher. Kalau tangan masih jauh. Dan Ya, tapi kalau leher kan nadi besar adanya di leher misalnya. Kemudian pakai pistol, kemudian melompat dari posisi yang tinggi. Ya, karena diperkirakan kalau posisinya segini ini sekali ke bawah kena, apalagi lompatnya di bebatuan itu udah jelas. Dia pasti mencari kondisi-kondisi yang memang lebih cepat prosesnya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang sangat sangat harus diperhatikan, ya. Berarti orang ini memang niat benar gitu. Niat benar untuk menghabisi nyawanya. Tapi kalau metode yang dia lakukan itu adalah dengan minum obat, ya, minum cairan serangga. Kemudian misalnya memotong nadi, tapi nadi yang dipotong itu nadi yang di pergelangan tangan atau yang jauh dari jantung. Itu biasanya tidak pernah niat untuk mematikan dirinya sendiri. Kalaupun terjadi biasanya apes itu, karena nggak ketahuan, ya. Jadi orang-orang Anda harus lihat kalau yang dia pilih letal, itu berarti memang dia niat benar. Tapi kalau yang dia pilih bukan termasuk yang letal, itu biasanya itu adalah cara dia minta tolong orang lain. Tapi dia tidak bisa minta tolong ngomong langsung gitu. Makanya dia dengan tindakannya itu dia berharap orang lain akan memperhatikan dia. Yang banyak milih letal itu biasanya laki-laki memang. Karena laki-laki tidak punya banyak feeling. Kalau perempuan tuh mikir ada keluarga, kali ada ini, ntar sakit apa enggak, ntar ini apa enggak, pikirannya banyak. Kalau laki-laki kan simpel. Jadi memang laki-laki lebih sedikit percobaan bunuh dirinya, tapi tingkat keberhasilannya tinggi. Kalau perempuan banyak banget yang bilang mau bunuh diri, tapi semuanya ngambilnya yang levelnya non-letal. Itu memang ciri khas. Ya. Nah ini harus menjadi perhatian kita semua. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Nayu, menurut saya harus di-warning. Kalau perlu, Anda kontak orang. Kalau memang Anda bisa, Anda atasi ya dengan cara edukasi dan seterusnya. Tapi kalau tidak bisa, saran saya itu harus ke konseling. Keluarga belum tentu dia mampu. Ke orang yang mampu, ke ahlinya. Ya, konselor. Bisa perawat jiwa yang sudah SP seperti Bu Endang misalnya. Kalau itu teman di rumah dan seterusnya, atau dicari di situ di puskesmas atau di rumah sakit dekat rumah situ ada nggak memang perawat-perawat atau psikolog yang bisa menghandle. Nanti biasanya kalau perawat atau psikolognya tidak bisa menghandle, dia akan direfer ke SPKJ ya, psikiater. Itu biasanya seperti itu. Dan hati-hati dengan yang sudah pernah mencoba bunuh diri atau dengan anak-anak usia 5 sampai 7. 5 sampai 7 tahun atau maksimal 10 tahun lah. Kalau dia pernah menyaksikan, pernah melihat mau di TV kah, apalagi kalau lihat langsung dengan mata kepala sih di TV. Di TV itu kan sekunder ya, di foto itu sekunder, tapi itu bisa mempengaruhi, apalagi kalau dilihat langsung. Itu bisa mengakibatkan dia punya pola pikir bahwa penyelesaian masalah adalah dengan cara itu. Gitu. Ya, kalau Anda beberapa kali saya baca anak umur sekian bunuh diri karena nggak dapat pensil warna baru, karena orang tuanya nggak punya uang untuk dia bisa trip ke Jogja misalnya, nggak punya uang untuk beli tas baru, beli sepatu baru gitu aja sudah bikin anak ini berusaha untuk bunuh diri. Nah, menurut saya itu sangat berbahaya ya, karena di usia-usia awal itu berarti dia ngelihat. Nggak mungkin dia tidak lihat kalau dia melakukan hal tersebut. Itu pasti dia ngelihat. Baik langsung
ataupun tidak langsung. Jadi hati-hati dengan tontonan-tontonan yang ada di TV. Ya, apalagi kalau sampai memperlihatkan gambar secara jelas. Sangat berbahaya untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Oke, itu saja. Siapa tadi? Nayu? Atau ada lagi yang memberikan masukan atau yang ada yang ingin klarifikasi? Silakan sebelum kita beranjak ke Waham. Izin nih Bu, saya Hati Nayu cukup Bu mengenai pembahasan tadi. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama ya. Dan saya pribadi sangat berharap dengan kita belajar seperti ini, ya kita mengintrospeksi diri sendiri. Pada kondisi apa saya stres berat? Pada kondisi apa stres saya bisa dihandle dengan saya sendiri atau dengan bantuan orang lain, dan pada kondisi apa stres saya itu ringan sehingga saya belajar mekanisme coping baru. Ya, karena seperti saya sebutkan tadi, ternyata dari beberapa penelitian yang saya baca, sebagian besar penelitian itu fokusnya adalah pada teenager, remaja sampai usia di bawah 20 tahun. Anda ini kan masih 18-19 kali ya? Apa udah ada yang di atas 20? Nggak ada kan? Nah, ini masih usia-usia yang rawan. Apalagi ketemu dengan sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. Jadi, please, you have to know exactly your body, your coping mechanism, your alarm, ya, your warning sign when your body is not coping with the problem. Ketika kita udah nggak sanggup, kita harus tahu alarm, oh berarti ini saya nggak sanggup. Saya harus cari siapa, mau cari teman, mau cari dosen, mau cari orang tua, mau cari sahabat, dan seterusnya. Tapi harus ada. Karena dengan sendiri aja masalah itu tidak akan bisa terpecahkan. Gitu ya. Itu saja. Dan kalau Anda melihat di sekeliling Anda ada yang seperti itu, langsung diintervensi. Kalau Anda bisa intervensi, kalau tidak laporkan ke orang yang memang menurut Anda mampu untuk membantu orang tersebut. Ya. Ini salah satu tugas kita sebagai orang kesehatan. Oke, kalau cukup tidak ada pertanyaan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan Hilda. Ya, baik Ibu. Sebelumnya izin bertanya. Saya sebenarnya cuma penasaran aja sih, Bu. Kan kalau misalkan orang yang punya resiko untuk bunuh diri ini kan akibat dari depresi ya, Bu. Nah, kenapa sih orang yang depresi itu sering banget gitu nyembunyiin dirinya ke orang-orang sekitarnya. Jadi dia tuh kalau di orang sekitar terlihat kayak bahagia-bahagia aja gitu. Tapi di satu sisi tuh ternyata dia punya apa ya? Salah. Punya harapan buat meninggal gitu, Bu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Mungkin Oke. itu, Bu. Terima kasih. Baik. Jadi kenapa bisa bertolak belakang? Perilakunya gitu ya. Dia punya ide untuk bunuh diri, tetapi di luar ke orang lain dia memperlihatkan dia senang-senang saja. Itu artinya belum ada gini loh. Kalau secara teori ketika orang itu punya ide bunuh diri, tidak ada ide bunuh diri itu tidak didahului oleh stresor. Pasti ada stresor, itu harus Anda yakini dulu. Konsep ini harus Anda pegang dulu. Ketika ada orang yang menyampaikan secara lisan dia ingin meninggalkan dunia, itu berarti ada stresor. Nah, masalahnya apakah stresor ini dia berusaha represi, sama sekali nggak dipeduliin, atau memang dia nyelam ke dalam stresor tersebut, dia menghadapi, nggak sanggup kelihatan dia stres. Nah, yang disampaikan oleh Hilda tadi ini adalah orang yang repress terhadap stresor tadi. Jadi ketika dia gembira, dia tidak sedang mengingat stresor itu. Tapi ketika suatu saat dia menghadapi stresor itu, dia akan memperlihatkan sikap seperti tadi misalnya. Punya ide untuk bunuh diri gitu. Nah, ini berarti orang ini, hati-hati, orang ini adalah cenderung yang punya dualisme. Atau kalau Anda pernah dengar, ini adalah bipolar. Ya. Atau kalau kami sebutnya manik depresif. Kalau dokter nyebutnya bipolar atau manik depresif. Kalau di keperawatan biasanya seringnya disebut dengan mania dan depresi. Pada suatu saat dia akan depresi,
sampai tadi mungkin punya ide bunuh diri, tapi suatu saat dia akan bahagia-bahagia aja, kelihatan bahkan ceria. Ya, saya kasih contoh yang memang kelihatan di umum itu kan Marsyanda ya. Bukan Marsyanda yang di kelas ini ya. Marsyanda yang artis ya. Mudah-mudahan Marsyanda di sini nggak ngikut Marsyanda artis ya. Nah, Marsyanda yang artis Anda lihat kan bagaimana perilaku dia itu adalah perilaku bipolar. Khas banget bipolar. Sehingga kelihatan ke orang itu ketika dia sedang maniaknya, sedang show off segala macam. Tapi ketika dia depresi kan nggak ada orang yang tahu di rumahnya. Mungkin hanya ibunya aja yang tahu bagaimana dia perilakunya ketika depresi. Bahkan dia sampai nggak ngeh dia berada di mana itu kan yang hilang di Amerika itu kan karena dia sedang mania. Udah nggak tahu siapa dirinya dia. Atau bahkan mungkin saat itu dia sedang depresi. Nggak ada orang yang dia kenal saat dia sedang depresi. Dia masuk kemana-mana gitu ya. Nah itu hati-hati. Biasanya orang yang seperti itu adalah orang yang represi, menekan. So please, if you had a problem, don't try to forget it. Jangan mencoba dilupakan, karena dilupakan artinya repress. Kalau oppress dia akan masuk ke alam bawah sadar. Suatu saat terbuka, itu akan keluar. Sehingga akan keluar bentuk depresinya, tapi di lain pihak dia akan, itu kan nggak aku nggak mau ngapain, aku harus senang-senang itu. Itu yang nanti akan menjadi awal-awal dari bipolar tadi. Ya kira-kira seperti itu Hilda ya. Jadi jangan-jangan memang sudah terjadi sesuatu terhadap kondisi psikologis orang tersebut. Gitu Iya, Hilda? Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya, telah dimengerti. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, I think the next slide, no, PowerPoint. Waham? Izin Ibu sebelumnya. Silakan. Nanti jam 4 kita ada mata kuliah KGD Ibu. Apakah bisa selesai sebelum jam 4? Ya, kita usahakan ya. Baik, terima kasih Ibu. Yuk, lanjut. Tolong ingatkan saya ya, kalau nanti sudah jam 4 kurang seperempat ya, kita bisa akhiri. Oke. Nah, ini tidak akan banyak ya, tapi prinsipnya ketika kita bicara seseorang dengan waham ini adalah keyakinan, belief. Bukan seperti pasien halusinasi yang ada suara dan seterusnya. Ini keyakinan dia. Sehingga orang-orang waham ini akan terlihat seperti orang normal. Next slide. Ya, jadi orang waham ini akan terlihat seperti orang yang normal. Karena yang salah di orang ini adalah keyakinannya. Yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang diyakini gitu ya. Misalkan dia meyakini dirinya dia adalah famili dari kerajaan. Dia yakin banget. Walaupun secara fisik tidak sama tapi keyakinan gitu. Enggak, kebetulan aja saya lagi di sini. Besok kalau saya pulang kan enggak gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang waham, ini tidak akan ketemu dengan orang yang bicaranya tidak nyambung seperti pasien halusinasi. Ya, tidak nyambungnya pada pasien waham ini adalah karena keyakinannya yang tidak bisa digoyahkan. Itu adalah kunci pada pasien waham. Keyakinan yang tidak bisa digoyahkan tentang sesuatu yang tidak realistis. Jadi keyakinan yang tidak realistis dan tidak bisa digoyahkan itu adalah pasien waham. Perilakunya bisa seperti orang normal, bajunya rapi dan seterusnya. Hanya bicaranya yang tidak bisa sesuai dengan keadaan, bicaranya tidak membumi misalnya. Ya. Menurut Rollin, waham adalah kepercayaan yang salah terhadap objek dan tidak konsisten dengan latar belakang intelektual dan budaya. Nah, pada orang-orang waham ini tidak selalu dia disertai dengan halusinasi. Jadi tidak selalu orang halusinasi pasti akan jadi waham dan tidak selalu orang waham akan mengalami halusinasi. Karena ini adalah sesuatu yang berbeda. Lanjut. Next slide. Ya, menurut Sigmund Freud, mekanisme coping yang tidak efektif dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sering menggunakan mekanisme coping proyeksi, denial, dan reaksi formasi.
Deny, menolak. Denial, tidak menyangkal, tidak mau. Proyeksi, ini nyalain orang. Ya. Siapa orang yang kalau stres sukanya nyalain orang, berarti itu adalah mekanisme copingnya proyeksi. Nanti kalau dia tidak bisa mengatasi ini, lama-lama dia akan jatuh pada kondisi waham. Kalau tidak ada yang membantu dia untuk menemukan mekanisme coping baru. Ya. Kemudian kalau menurut Cameron, waham itu terjadi akibat situasi lingkungan. Sebenarnya sama juga iri hati, cemburu, curiga, dan seterusnya. Ini juga mengakibatkan orang jadi punya keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu. Lanjut. Ini beberapa gejala waham, tapi yang paling kelihatan itu nanti sesuai dengan jenisnya. Sekali lagi, waham itu adalah keyakinan. Kalau keyakinan itu berarti kita bicara kognitif, bicara isi pikir. Kalau halusinasi itu persepsi. Kalau RPK itu emosi. Ya, jadi beda-beda fokus atau beda-beda core problem dari gangguan-gangguan ini. Lanjut. Nah, orang yang waham ini berada pada respon maladaptif. Mungkin dia sekali-sekali ke respon yang adaptif, tapi sangat jarang. Dia akan lebih sering berada di respon maladaptif. Nah, orang yang gangguan waham ini biasanya sulit berespon terhadap emosi. Kalaupun berespon tidak sesuai, ya stimulus emosinya sedikit, tapi dia responnya tinggi banget gitu. Ya berlebihan, over, gitu ya. Misalnya yang kemarin banyak itu adalah banyak pembunuhan hanya karena tersinggung, hanya karena 1, 2, 3, hanya karena dihina misalnya, itu membuat dia membunuh. Itu kan sebetulnya tidak sesuai responnya, ya. Kemudian perilakunya juga kacau. Kacau ini bukan seperti orang halusinasi yang bajunya lapis-lapis ya, tapi dia itu tadi, mungkin dia akan berusaha menggunakan pakaian seperti raja karena dia merasa bagian dari raja. Dia akan cari itu, dia akan kumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan keyakinannya tersebut. Dan pada saat-saat tertentu memang ya mungkin karena dia tahu respon lingkungan terhadap dia seperti itu, dia cenderung tidak mau berinteraksi dengan orang yang menurut dia tidak paham dia, makanya dia akan lebih mengisolasi diri. Jadi isolasi sosial pada pasien waham ini tidak sama dengan isolasi sosial pada pasien isos, pada pasien yang menarik diri. Ya. Ini adalah karena dia merasa tidak selevel, makanya dia tidak mau gabung, atau dia merasa orang lain tidak akan paham dirinya. Nah, itu ciri khas waham. Lanjut. Ini jenis-jenis waham. Itu yang tadi saya sampaikan, gejala-gejala pada pasien waham ini sesuai dengan jenis wahamnya. Yang paling banyak adalah waham kejar. Istilahnya persecution, ya. Kejar ini adalah orang itu merasa dikejar-kejar. Jadi kalau bukan merasa, sorry, dia yakin dirinya dikejar-kejar. Kalau orang halusinasi dikejar-kejar itu dia mendengar, dia melihat. Tapi kalau waham, dia yakin banget ada orang yang ingin menyakiti dirinya, ya. Dia yakin banget ada orang yang ingin meracuni dirinya, ada orang yang ingin menabrak dirinya dan seterusnya. Yakin, bukan dengar. Ya, jadi tolong bedakan halusinasi yang isinya menyakiti atau disakiti dengan waham kejar. Waham itu keyakinan, tidak ada stimulus apapun, tapi dia selalu mengatakan ada. Kedengaran enggak? Enggak, tapi saya yakin ada, saya tahu ada gitu. Nah, itu waham. Kemudian yang kedua adalah erotomaniak. Erotomaniak ini dari kata-kata erotis ya. Dia biasanya berkaitan dengan mungkin cinta yang enggak kesampaian gitu. Itu paling banyak ya. Cinta enggak kesampaian, kemudian dia tidak bisa move on, ya, kemudian mekanisme copingnya sudah tidak baik, akhirnya dia menjadi waham terhadap orang yang tadi dicintainya tadi. Biasanya karena orang nggak kesampaian gitu loh. Mungkin dia suka sama seseorang, tapi orang itu nggak nggak ke dia gitu. Cuman dia punya perasaan aja sendiri. Lama-lama ya sepihak kan, dan seterusnya orang udah tahu dan seterusnya mekanisme copingnya jelek. Akhirnya dia merasa bahwa dia tuh pacar saya dulu, cuman saya kasih aja dia ke orang gitu. Saya kasihan sama suaminya yang sekarang misalnya.
Ya, itu waham erotomania atau erotis kalau kita waham yang berkaitan dengan erotis. Kemudian grandios ini juga paling banyak ya. Persecution sama grandios ini banyak. Ya, kalau yang erotomanik ini jarang, nggak banyak. Grandios itu waham kebesaran. Kalau baju kebesaran enak, tapi kalau waham kebesaran ini orang yang merasa dirinya itu over dari dia. Misalnya dia turunan Nabi Muhammad atau saya nabi gitu ya. Saya Tuhan, saya presiden, saya keluarganya raja Arab misalnya. Saya yang menciptakan dunia dan seterusnya. Itu waham grandios. Jadi over semuanya. Ya, nanti Anda akan lihat inti-inti dari waham ini sebenarnya apa. Lanjut. Cemburu, jealous. Coba dilihat. Sering terjadi pada laki-laki. Sedikit memang. Kemudian biasanya cemburu ini ujung-ujungnya bisa menyebabkan penyiksaan. Memang bisa menyebabkan pembunuhan dan seterusnya. Ini yang waham nih. Jadi kalau sampai misalnya Anda lihat ada kasus pembunuhan terhadap pasangannya atau lawan jenis ya sampai dibunuh itu mungkin kalau dicek ke ujung-ujungnya jangan-jangan dia ada ini loh. Ada waham jealous ini. Ya, kenapa dia sampai cemburu sama mantan istri yang sudah menikah lagi dengan orang lain misalnya. Dia tidak bisa menerima itu. Apakah karena dia tersinggung dia bunuh itu atau memang karena dia tidak boleh ada orang yang bisa memiliki orang tersebut. Nah, kalau itu berarti larinya ke waham jealous. Ya, jealous type. Kemudian waham somatik ini biasanya bisa juga ini waham nihilistik. Waham somatik atau waham nihilistik. Dia merasa dirinya sudah meninggal atau dia merasa dirinya sakit. Yakin? No, not just feeling, tapi yakin. Ada kok nih, ini jantung saya udah bengkak banget nih, lihat aja napas saya udah ngap-ngapan gitu. Tapi kalau diperiksa semuanya normal gitu. Mungkin diawali dengan psikosomatik, tapi karena psikosomatiknya nggak diatasi, mekanisme copingnya sudah inefektif, lama-lama menjadi waham somatik atau waham nihilistik. Suster saya itu udah meninggal nih yang ngomong arwah saya ya, bukan badan saya gitu. Nah itu waham nihilistik. Menihilkan, dia menganggap dirinya sudah tidak ada di dunia. Mungkin dia memang pengen tidak ada gitu ya. Cuma takut dan seterusnya mungkin akhirnya keluarnya dalam bentuk waham. Kemudian kalau mix ini banyak. Memang macam-macam. Ada yang waham kebesaran gabung dengan waham nihilistik juga bisa ya. Ada jealous dengan waham kebesaran juga bisa ya. Lanjut. Yang terakhir adalah oh ini sama nih. Hancur atau dia sendiri selama ini. Dan terakhir adalah waham dosa. Ini juga banyak ini. Ya, Anda nanti akan ketemu mohon maaf bukan ke satu agama tapi memang banyak sekali pasien gangguan jiwa yang waham dosa ini biasanya sesudah dia mengikuti kegiatan pengajian atau pesantren. Kemampuan dia untuk menginternalisasi ilmu yang didapat itu yang tidak kuat. Ya. Jadi dia merasa, waduh berarti kemarin saya dosa dong. Oh berarti yang dosa saya lakukan, oh berarti selama ini dosa saya udah banyak. Yang dipikir yang dosanya. Nggak mikir ke depan kita masih bisa memperbaiki diri. Misalkan Tuhan itu kan maha pemaaf dan seterusnya gitu ya. Jadi waham dosa ini biasanya meyakinkan diri bahwa dia punya dosa dan biasanya akan diikuti dengan menyakiti diri sendiri sampai bisa bunuh diri. Bunuh dirinya bukan karena bunuh diri yang tadi, tapi bunuh dirinya karena yakin bahwa dia banyak dosa. Makin gua hidup, makin saya hidup, makin banyak dosa saya lebih baik saya meninggal gitu. Ya, ada yang punya keyakinan. Dulu saya pernah punya pasien di Grogol. Jadi setiap kali terluka jatuh itu nanti dosa saya bisa berkurang karena dosa saya udah banyak banget jadi saya harus lebih sering jatuh. Jadi dia selalu menjatuhkan diri. Setiap kali nggak ada yang ngelihat dia akan menjatuhkan diri dari bangku ke bawah benjol-benjol ya. Tapi nggak sampai commit suicide hanya gitu menjatuhkan diri, menjedotkan diri dan seterusnya. Tapi kan lama-lama bisa bermasalah kalau terus-terus jedot diri ya. Itu dari waham dosa itu. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran klinisnya. Moodnya seperti ini, persepsinya dan seterusnya.
Kemudian yang perlu Anda bedakan bahwa waham ini tidak selalu dia penampilannya tidak baik, ya. Bahkan banyak yang penampilannya oke. Nanti ketemu pasien waham juga Anda ketemu di sana ada pasien yang dosen, ada yang lulusan S3, ada yang CEO mana, itu banyak yang waham. Nah, mereka penampilannya sangat rapi dan bersih. Beda dengan pasien-pasien schizofren lain. Lanjut. Lanjut bisa? Oke. Karena itu keyakinan, maka asalnya dari pikiran. Yang salah dari pasien waham itu adalah isi pikirnya. Ya, isi pikir, proses pikir itu yang salah dari pasien waham. Jadi memang terapinya akan lebih banyak terapi kognitif, tapi walaupun tidak selalu berhasil, tapi kadang-kadang atau bisa jadi sebagian kecil dari terapi kognitif yang kita lakukan itu bisa memperbaiki, walaupun tidak bisa sama sekali menghilangkan wahamnya. Ya, lanjut. Nah, penata laksanaan utama pada pasien waham ini adalah farmakoterapi. Karena memang ketika pasien ini sudah waham, dia sudah punya kelainan atau sudah punya perubahan pada kondisi biologisnya. Oleh sebab itu, biasanya diberikan obat-obat tertentu yang akan mempengaruhi neurotransmitter atau hormonal di dalam tubuhnya. Ya, supaya kemampuan berpikirnya tadi tidak dikuasai oleh kemampuan berpikirnya tadi tidak dikuasai oleh neurotransmitter yang tadi ya. Karena neurotransmitter itu bisa membuat seseorang menjadi punya perubahan pola pikir, ya. Kemudian karena ini adalah merupakan salah satu bentuk ansietas. Oh, tadi lupa ya di dinamikanya ya. Ini merupakan salah satu bentuk ansietas, maka yang dilakukan terapi yang diberikan biasanya antidepresan atau anti ansietas, ya. Tadi saya lupa psikodinamika waham ada nggak? Nggak ada ya? Tadinya ada psikodinamika pada RBD ya? Psikodinamika waham nggak ada ya? Oh, nggak dimasukin di sini, mohon maaf. Tadi saya juga lagi sedang nyari. Jadi, waham itu diawali dari harga diri rendah. Ya kalau kita lihat gejalanya ada nggak? Jadi waham itu diawali dengan orang yang merasa harga diri rendah, yang merasakan minder, kemudian mekanisme copingnya tadi adalah proyeksi, atau reaksi formasi, atau denial. Ya, tidak mau dia tidak mau pada kondisi miskin, tidak mau pada kondisi punya kekurangan di dirinya, tidak mau pada kondisi dia tidak termasuk bagus di akademiknya gitu. Makanya kemarin kan saya minta supaya Anda pahami who am I, ya, pakai Johari Window supaya kita paham aspek positif dan negatif yang orang lain tahu dan kita tahu dan seterusnya. Nah, dari HDR tadi karena mekanisme copingnya 3 tadi dan terus-menerus digunakan akhirnya menjadi pola pikir. Perubahannya pada pola pikir akibat HDR. Nah, orang waham ini ciri khasnya adalah dia akan keluar wahamnya ketika merasakan ancaman. Jadi wahamnya itu sebenarnya mekanisme coping dia untuk mengatasi kecemasan. Misalnya ketika nanti Anda ketemu pasien, tadinya pasiennya ngobrol sama pasien lain biasa. Tapi begitu Anda masuk sebagai perawat ngajak ngomong, dia langsung ngomongnya wahamnya muncul. Berarti kita menjadi stresor untuk pasien ini. Ya, jangan-jangan pasien ini merasa bahwa, ih ini perawat dia lebih pintar dari aku, berarti aku harus lebih pintar dari dia. Jadi dia ngomongnya langsung tinggi. Nah itu artinya kita sebagai stresor dan kita dianggap memang lebih tinggi oleh dia. Biasanya orang waham tuh akan muncul wahamnya ketika dia merasa terancam oleh orang yang dianggap atau situasi yang dianggap akan membuat dia menjadi down. Itu ciri khasnya, ya. Jadi ketika itu terjadi, menurut saya lebih baik Anda mundur dulu. Jangan banyak kontak dulu. Lakukan binatras dulu. Nanti kalau binatras sudah terjalin, itu ditandai dengan pasien itu ngomongnya udah enggak waham lagi dengan kita, berarti pasien itu sudah trust dengan kita. Ya tidak selalu maksudnya, kadang-kadang iya, tapi lebih sering tidak. Itu tandanya sudah binatras. Sehingga lanjut coba. Tindakan psikoterapi yang utama di sini ada iya ya, yang tadi. Ya. Tindakan utama yang pertama adalah harus binatras betul.
Ya, jangan sampai kita menjadi stresor buat dia. Caranya adalah slide berikutnya. Bagaimana kita membina trust, sekalian membantu orientasi realita, kita tidak mendukung dan tidak membantah waham. Ini teori. Ya. Bentuk dari kita tidak mendukung dan membantah waham adalah kita tidak mengatakan tidak setuju. Senyum, ya saya paham yang Bapak sampaikan. Ya, tapi jangan dulu mengatakan saya tahu yang Bapak sampaikan itu benar tapi saya tidak percaya. Itu artinya kita tidak setuju. Nah, kalau kita tidak setuju, kita akan terus dianggap sebagai stresor. Ya, lebih baik kita tidak banyak berbicara. Kalau nanti suster percaya enggak? Saya yakin itu yang dipikirkan oleh Bapak, ya. Kalau memang harus mengatakan, mohon maaf suster belum bisa berpikir seperti itu. Karena kata-kata tidak pada pasien waham itu bisa menjadi apa pemicu ya, trigger untuk dia mengeluarkan mekanisme coping wahamnya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, pasien waham itu sebenarnya pasien yang kondisinya terancam. Ya, sehingga bagaimana caranya supaya dia merasa nyaman dengan kehadiran kita. Ya, kemudian kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi itu adalah harga diri pada pasien waham. Jadi bagaimana supaya dia mempunyai harga diri tinggi? Diakui kemampuannya, diakui kelebihannya dia apa, dianggap dia ada, itu adalah salah satu bentuk bagaimana memenuhi kebutuhan emosi pasien yang mengalami waham. Ingat, kita memperlakukan pasien waham seperti kita memperlakukan pasien HDR, tapi tidak sama persis intervensinya seperti pasien HDR. Ya. Yang dia perlukan adalah penghargaan. Jadi kita berikan penghargaan tapi tolong tidak yang over. Penghargaan yang wajar. Kalau memang dia melakukan hal baik, oh bagus, kasih jempol 2 misalnya. Tapi kalau memang dia tidak, mohon maaf, kayaknya sekarang belum ya, suster belum bisa ngasih jempol nih, harus begini dulu supaya bisa dapat jempol gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian dengarkan tanpa memberikan dukungan dan menyangkal sampai pasien berhenti. Nah, masalahnya adalah di sini ya, di nomor E ini. Pasien waham itu bisa berbicara berjam-jam tentang wahamnya. Jadi kita sebagai perawat harus punya cara yang terapeutik untuk bisa memutus pembicaraannya tersebut. Dengan cara apa? Kontrak di awal. Selalu kontrak di awal dengan pasien waham. Bapak, Ibu, saya punya waktu untuk diskusi atau untuk bicara dengan Bapak Ibu 10 menit, kasih jam. Ya, kasih lihat jam. Harus lihat jam, jangan ngomong doang. Itu jamnya di situ atau kasih jam tangan ini jamnya di sini. 10 menit ya. Nanti kalau sebelum 10 menit kita ingat, mohon maaf ya tadi kan kita janji 10, ini sudah 9 menit, 1 menit lagi waktu kita. Ya dan terus, kita harus terus konsisten dengan sikap itu. Supaya nanti membuat dia tahu bagaimana, kapan harus berhenti bicara dan seterusnya. Ya, itu prinsip-prinsip interaksi dengan pasien waham. Lanjut. Di atas ke atas tadi, ke atas dulu. Ya. Nah, ini kemampuan positif nih kan ya sama ya dengan pasien yang HDR, kemudian melakukan aktivitas sesuai kemampuan. Obat yang diminum ini lebih ke antidepresan dan seterusnya. Kemudian orientasi realita tadi sudah, ini sudah. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ya. Nah, bagaimana kita melibatkan keluarga? Karena keluarga akan menjadi caregiver-nya pasien ketika dia di rumah. Dan keluarga juga bisa menjadi stresor pasien untuk dia kembali lagi ke rumah sakit. Ya, biasanya pasien waham yang waham doang, selama dia tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, itu tidak akan dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau wahamnya sampai membahayakan diri atau membahayakan orang lain, itulah yang biasanya dibawa ke rumah sakit. Itu kalau murni waham. Tapi ada pasien waham yang juga kecampuran dengan halusinasi. Nah, biasanya obatnya juga obat halusinasi akan dapat. Ya, jadi nanti tolong Anda lihat pasien Anda itu murni waham atau memang antara halusinasi dan waham. Yang harus dilakukan adalah keluarga ini harus bisa menjadi caregiver. Caranya bagaimana? Dia bisa menjadi mitra diskusi. Dia bisa mengingatkan pasien tentang obat, misalnya dia bisa mengingatkan
menyiapkan lingkungan yang tepat untuk pasien misalnya. Nah, itu adalah support system yang diharapkan dari keluarga. Orang yang bisa diajak bicara, orang yang bisa menyiapkan lingkungan yang terapeutik untuk pasien, dan orang yang bisa mengingatkan dia untuk selalu obat misalnya ke Yankes. Kalau perlu melapor ketika tahu tanda-tanda kondisi ini harus dibawa ke rumah sakit kapan atau tidak harus di rumah sakit kapan, itu diajarkan ke keluarganya. Karena mereka adalah orang terdekat, ya. Rumah sakit itu bukan panti, jadi dia pasti 14 hari dia sudah harus kembali lagi ke rumah. Lanjut. Ada lagi? Ya, ini adalah orang yang sudah mengalami waham, kira-kira seperti ini kemungkinan dia akan bisa pulih. Kalau normal kembali seperti awal nol, tidak mungkin. Pasti ada, kalau stroke ada gejala sisa, waham juga pada gangguan jiwa juga biasanya ada gejala sisa. Karena waham ini kan merupakan mekanisme coping sebetulnya. Jadi ketika dia stres, dia bentuknya adalah itu, sehingga harus diajarkan mekanisme coping lain ketika dia stres supaya tidak muncul waham ketika dia stres. Sebenarnya kuncinya itu. Ya, ini 25 yang akan terus tidak akan pernah sehat lagi karena dia sudah terbaur, sudah diikuti juga dengan halusinasi. Kemudian 20 bisa berkurang menjadi semakin baik. Kemudian ini juga bisa tidak mengalami perubahan, jadi gejalanya masih tetap. Hanya 20%, 50% pulih kalau terus, ya. Atau 20% bisa menurun. Jadi hanya antara 50-20% ini. Yang sisanya itu biasanya ya memang akan bertahan karena sudah terjadi sesuatu. Ya, jadi ada pasien waham, mohon maaf kalau kita lihat cara bicara Presiden Trump ya. Presiden Amerika yang kemarin, Presiden Trump itu kan kalau bicara high, tinggi dan seterusnya itu membumi atau tidak itu bisa loh. Jadi salah satu cikal bakal walaupun beliau belum mengalami waham. Tapi bisa. Karena perilakunya yang seperti itu, terus-menerus konsisten bicaranya seperti itu biasanya. Lanjut, udah selesai belum? Kayaknya udah ya. Coba lihat. Oke, ya. Jadi itu sedikit kenapa saya waham terakhir, karena waham tidak terlalu banyak konsep, tetapi kalau RBD tadi konsep utamanya cukup banyak. Jadi saya sangat berharap sesudah ini Anda semua untuk kesiapan nanti praktik itu harus mencari asuhan keperawatannya. Walaupun untuk RBD tidak akan selalu ketemu, tapi untuk waham Anda pasti akan ketemu. Jadi untuk RBD itu nanti silakan dikumpulkan saja, maksudnya disiapin askepnya dimasukkan ke dalam G Drive. Ya. Tidak usah satu orang satu, tapi saya ingin kelas ini punya askep tentang waham di G Drive kelas. Gitu ya. Nanti berharap askep itulah yang menjadi panduan Anda atau acuan Anda ketika nanti berinteraksi dengan pasien. Waham sama bunuh diri. Askepnya tolong dimasukin di G Drive tugas ya. Siapa tadi si pennya? Si pen A, B, dan RKI. Ya, Ibu. Untuk askepnya, izin bertanya. Berarti askepnya askep waham doang ya, Bu? Ya, askep waham sama asuhan keperawatan kan beda. Kalau ini kan konsep yang tadi saya sampaikan. Nah, Anda nanti bikinnya askep. Askep itu ada 5 tahap tadi. Ada pengkajian, ada diagnosis, ada perencanaan, ada implementasi, ada evaluasi. Itu saja. Ya, bukan strategi komunikasi. Bukan SP maksud saya. Bukan SP. Ya, askepnya. Paham? Siapa Rena dan teman-teman? Rena, siapa lagi tadi? Ya, izin paham, Ibu. Oke. Berarti minimal satu kelas, satu asuhan keperawatan ya, Bu? Iya, karena kan Anda G Drive-nya masing-masing kan? Iya. Berbeda kan? Bukan 3 kelas G Drive-nya satu kan? Iya, betul, Ibu. Iya, jadi di masing-masing G Drive kelas harus ada askep ini, bunuh diri RBD sama askep waham. Yang kemarin askep loss
grieving ya, sama ASKAP HDR itu harus ada. HDR situasional ya. Yang kemarin itu kita bicaranya HDR-nya HDR situasional. Oke, paham? Ini karena sudah waktunya, nanti Anda nggak sempat istirahat sholat sebentar lagi. Gadar juga daring. Izin Ibu, iya daring. Seluruh kelas juga sama seperti ini? Atau cuma satu kelas atau 2 kelas? Atau sama, 3-3? Dipisah saja Ibu, RKI terlebih dahulu. Oh, bisa. Oke, kalau gitu. Oh, Nah, apa ini untuk daftar? Enggak, saya tadi nanya Anda gadarnya 3 kelas bareng sama seperti ini atau enggak? Izin Ibu untuk gadar digabung 3 kelas. Oh, sama. Oke. Ya, kalau gitu mohon maaf tolong satu slide yang ada judulnya ya. Satu slide ada judulnya, kemudian berikutnya adalah yang galeri ya. Untuk itunya screenshotnya. Ya. Sudah, kalau sudah tinggal yang galeri. Oke, baik, Bu. silakan. Izin untuk SS per kelas ya Ibu. Untuk kelas A bisa terlebih dahulu SS. ya untuk kelas A sudah. Ya, selanjutnya bisa dilanjut untuk kelas B. Untuk kelas B sudah. Untuk kelas RKI diharapkan untuk on-cam dan raise-nya. Masih ada yang belum on cam tuh Adinda sama Aida Tul? Bisa? Baik, untuk kelas RKI sudah selesai. Oke, berarti sudah semua ya? Sudah selesai semua ya Rena dan siapa tadi? Muti, Nisa? Iya, betul Ibu sudah selesai. Baik. Ya. Ibu, Kalau sudah, ya. izin konfirmasi untuk tugasnya itu berarti ada asuhan keperawatan HDR, berduka, waham, dan resiko bunuh Bunuh diri. diri. Ya. Ada 4 Ibu. Ya. Berarti itu per kelas masing-masing 1. Dan DL-nya kapan? Iya. Langsung aja Anda masukkan ke dalam Google Drive. Karena itu nanti mau Anda pakai untuk pada saat kelahan
Ya, Baik, kan Ibu. Anda mau praktek kan nanti kan? Kalau nggak nanti Ini semester depan tidak. ya? Ya, semester depan. Semester depan ya? Oh iya ya, oke. Habis ini Anda praktikum ya? Iya, betul, Ibu. Oke, ya. Siapin aja semua ya, supaya lengkap. Baik, Ibu, sudah cukup. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, kalau sudah saya izin live ya, nanti Anda akan sempat istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau dari tadi banyak terlambatnya ya, banyak hal yang harus saya kerjakan juga hari ini. Salam sehat buat semua, selamat belajar, selamat sore. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Yuk, Bu. sama-sama. Terima kasih. Itu ada Pak Haji ya?